mempelajari satu hal yang tidak bisa dilepaskan itu adalah berbicara tentang inkarnasi. Maka saudara, apa sebenarnya yang terjadi di dalam inkarnasi? Ya, kita tahu saudara, inkarnasi adalah salah satu doktrin penting di dalam iman Kristen kita yang dicatat di dalam berbagai ayat. Ya, misalnya Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara, pembukaan Injil Yohanes dibuka dengan teologi daripada inkarnasi. Firman itu telah menjadi manusia. Filipi 2 ayat 6 sampai 7 juga ayat yang terkenal sekali, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya. Nah, satu lagi saudara, Paulus juga mengatakan ini di dalam Roma 1 ayat ketiga tentang anaknya yang menurut daging. Berarti ini bicara tentang Kristus pernah datang menjadi daging, menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud. Ya, ayat ini saudara menunjukkan bahwa inkarnasi adalah satu peristiwa di mana pribadi kedua dari Allah Tritunggal, yaitu Allah Anak, itu menjelma menjadi manusia melalui proses kelahiran yang sama seperti manusia pada umumnya. Ya, nah saudara, ini adalah sedikit definisi tentang inkarnasi. Nah, hal yang perlu kita jawab saudara, ketika berbicara tentang inkarnasi adalah sebenarnya dari mana kemanusiaan Yesus Kristus itu asalnya. Ya, ayat-ayat tadi itu dengan jelas mengatakan Kristus telah menjadi daging, menjadi manusia, dan sebagainya. Tetapi pertanyaan yang lebih dalam lagi adalah, kemanusiaan Yesus Kristus itu dari mana? Asalnya dari mana? Ada yang pernah mikir ini? Ya, saudara sekalian, ada beberapa tafsiran, ada beberapa teori tentang asal-usul kemanusiaan daripada Yesus Kristus. Yang pertama, saudara, ada orang-orang yang berpendapat, ya, para teolog tentunya berpendapat bahwa kemanusiaan Kristus itu dibawa dari surga. Jadi pandangan ini mengatakan, saudara, bahwa sejak di dalam kekekalan, sebelum Kristus inkarnasi jadi manusia, di dalam kekekalan itu anak Allah sudah memiliki sifat manusia. Jadi ketika dia turun jadi manusia, ya sebenarnya tidak ada sesuatu yang surprise. Karena di dalam kekekalan dia sudah menjadi manusia, ya. Tetapi saudara, pandangan ini memiliki banyak kelemahan, ya. Pertama, di dalam Alkitab tidak ada indikasi bahwa sebelum inkarnasi anak Allah atau Tuhan Yesus, ya, sudah memiliki tubuh dan memiliki sifat kemanusiaan. Ini tidak ada, saudara, indikasinya di dalam Alkitab. Yang ada di dalam Alkitab adalah di dalam Perjanjian Lama, Allah Anak, yaitu Tuhan Yesus itu sering berteofani. Theo itu artinya Allah, epifani itu menampakkan. Jadi Tuhan Yesus di dalam Perjanjian Lama itu sering menampakkan diri di dalam wujud, entah sebagai malaikat Tuhan maupun kadang-kadang di dalam wujud manusia. Salah satu contoh terkenal adalah ketika dia menghampiri Abraham, ya, 3 orang, Kejadian 19, itu salah satunya adalah para pentafsir mentafsirkan itu adalah Kristus sendiri. Itu namanya teofani, penampakan Allah di dalam Perjanjian Lama. Tapi itu tidak menunjukkan di dalam kekekalan Kristus itu sudah memiliki sifat manusia, saudara. Ya, kedua, jika tubuh Kristus itu dibawa dari surga, artinya dari kekekalan dari surga dia sudah memiliki tubuh manusia. Kenapa tubuh itu begitu banyak kelemahan, saudara? Bisa ngantuk, bisa lelah, ya, haus, lapar, bahkan ujung-ujungnya bisa mati. Loh, kok aneh nih, saudara? Nah, ini satu pertanyaan yang harus kita pertanyakan, ya. Yang ketiga, keberatannya adalah di dalam silsilah Tuhan Yesus Matius 1 pasal 1, di mana di situ memberikan silsilah nenek moyang Tuhan Yesus, jelas menunjukkan bahwa sebenarnya kemanusiaan Kristus ketika dia inkarnasi itu
bukan berasal dari surga, tetapi itu memiliki nenek moyang, ya. Ini memperanakkan ini dan seterusnya sampai akhirnya lahirlah Tuhan Yesus. Jadi kemanusiaan Tuhan Yesus itu memiliki silsilah yang jelas dari siapa dia nenek moyangnya, ya. Itu menunjukkan saudara, sulit bagi kita untuk berpendapat bahwa tubuh dan sifat kemanusiaan Kristus itu dibawa dari surga. Dan di dalam Alkitab banyak sekali sebutan tentang Tuhan Yesus, disebut benih Abraham, disebut anak Abraham, disebut anak Daud, ya, disebut dengan benih perawan, dilahirkan dari wanita dan lain-lain. Ini menunjukkan sekali lagi bahwa tubuh Tuhan Yesus dan sifat kemanusiaannya itu bukan berasal dari surga, tidak dibawa dari surga, ya. Ini tafsiran beberapa dari berbagai denominasi yang ada bisa mentafsirkan seperti itu. Nah, yang kedua saudara, pandangan yang kedua mengatakan tubuh dan sifat kemanusiaan Tuhan Yesus ketika dia menjadi manusia itu berasal dari ini, perhatikan ya. Roh Kudus itu mengambil peran ayah jasmani terhadap Maria yang adalah seorang perawan, sehingga Maria itu hamil di dalam keperawanannya. Jadi saudara, teori ini atau pandangan ini itu seolah-olah ingin mengatakan kehamilan Maria itu mirip dengan bayi tabung, in vitro fertilization. Paham ya? Jadi tafsiran kedua ini mentafsirkan Maria itu hamil, ada benih sel telur, dan juga ada benih sperma dari laki-laki. Loh, tapi kan ada suami, nah itu dari Roh Kudus. Paham enggak ini? Paham kedua ya? Oke ya. Nah, saudara paham kedua ini itu juga bukan pandangan daripada teologi reform, saudara. Pandangan reform itu ada di nomor ketiga ini. Ini ada satu mujizat, satu miracle bahwa Maria itu hamil, ya, tanpa benih laki-laki. Jadi bukan seperti pandangan nomor 2. Bukan pandangan nomor 1 tubuhnya dibawa dari surga, enggak. Betul-betul tubuh itu berasal daripada sel telurnya Maria, tapi tanpa benih laki-laki, dan di dalam proses yang ajaib itulah Maria melahirkan Tuhan Yesus. Ini pandangan yang kita pegang di dalam iman ortodoks. Jadi harap saudara jangan keliru terjebak kepada 1 dan 2 tadi. Jadi pengertian yang kita baca setiap minggu di dalam pengakuan iman rasuli dilahirkan oleh seorang perawan Maria, saudara harus memahaminya seperti ini saudara. Bahwa perawan Maria itu adalah betul-betul melahirkan Tuhan Yesus bukan sekedar tanpa persetubuhan dengan laki-laki atau Yusuf, tapi juga tanpa benih laki-laki. Ya. Jadi saudara harus ingat baik-baik ini. Karena nanti kalau saudara tangkap, oh tanpa persetubuhan tapi tetap ada benih laki-laki. Nah nanti saudara salah kepada nomor 2. Ya. Jadi tanpa persetubuhan, tanpa seksual, dan tanpa benih laki-laki. Jadi saudara sekalian, penjelasan Alkitab yang paling bisa diterima tentang asal-usul kemanusiaan Tuhan Yesus ketika dia jadi manusia ini adalah melalui proses kehamilan yang ajaib, dan bukan tubuhnya itu dibawa dari surga. Ini adalah hal pertama yang harus saudara ketahui ketika berbicara tentang inkarnasi. Ya, jadi saudara, apa yang kita percayai ini itu dicetuskan di dalam berbagai pengakuan iman di dalam gereja-gereja reform. Salah satunya saya berikan di sini adalah Heidelberg Catechism. Ya, Heidelberg Catechism pertanyaan ke-35 berbunyi seperti ini. Apa artinya perkataan ini? Dia dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Lalu dijawab, itu yang saya berikan huruf tebal, the flesh and blood of the Virgin Mary. Ya, lahir dari daging dan darah perawan Maria. Melalui karya Roh Kudus di dalam dirinya, sehingga dia dikatakan benih Daud yang sesungguhnya, kecuali dia tanpa dosa. Jadi inilah yang membedakan Kristus dengan manusia yang lain. Jadi saudara, Kristus itu ada di dalam rahim Maria sama seperti kita 9 bulan, dari janin kemudian fetus
membesar 9 bulan, lahir seperti kita. Ya, jadi bukan berarti dilahirkan dengan cara yang ajaib. Maria hamil 9 bulan, di dalam proses cepat, perutnya gede, lalu terus langsung lahir dalam 1 hari. Tidak, itu proses normal seperti wanita hamil. Cuma yang membedakan adalah dia dilahirkan tanpa dosa. Nah, saudara, ketika kita sudah sampai memahami tentang sifat kemanusiaan Kristus ini, maka kita harus melanjutkan dan mengetahui ada beberapa hal penting tentang Kristus selama dia berinkarnasi menjadi manusia. Ini saudara, saya sudah berikan beberapa poin ya. Yang pertama, di dalam inkarnasinya, Kristus sama seperti kita semua. Di dalam sifat kemanusiaannya, dia sama dengan manusia yang lain, kecuali di dalam hal berdosa. Itu tok bedanya, saudara. Dia bisa lapar, bisa kehausan, bisa kecapean, tidur, dan sebagainya, karena di dalam inkarnasi itu, dia adalah manusia 100% sama seperti kita. Jadi ketika Yohanes mengatakan dia menjadi manusia, Paulus mengatakan dia menjadi sama dengan kita, itu di dalam arti 100% manusia. Pertanyaannya, apa artinya 100% jadi manusia? Ya, selain dia tidak berdosa, manusia di dalam arti 100%, berarti Tuhan Yesus memiliki tubuh seperti kita. Tubuhnya bukan tubuh Superman, saudara. Dia dicambuk pada waktu disalib juga berdarah, dia kesakitan. Bukan dicambuk, cambuknya yang bengkong putul semua pedangnya, enggak. Dia dipaku kesakitan, bukan pakunya bengkong ya. Itu nanti jatuh debus itu saudara. Tuhan Yesus memiliki tubuh sama seperti kita. Dia juga memiliki roh dan jiwa sama seperti kita di dalam kemanusiaannya. Dia memiliki rasio, pikiran, emosi, dan kehendak sama seperti kita pada umumnya. Nah saudara, inilah yang nanti kita akan lihat di dalam hypostatical union menjadi sesuatu misteri. Ini dipertegas ya saudara, di dalam Ibrani 4 ayat 15 ayat yang terkenal, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ditegaskan, hanya tidak berbuat dosa. Dan ketika di dalam kitab Injil pelayanan Tuhan Yesus pernah menantang orang-orang Farisi dan orang-orang Yahudi. Kalau kamu bisa menunjukkan dosaku, coba tunjukkan apa dosaku. Tidak ada orang berani nantang seperti itu, saudara. Tuhan Yesus berani. Dan orang-orang itu semua tidak bisa menunjukkan apa dosanya Tuhan Yesus. Ya, saudara, ini yang pertama. Tuhan Yesus di dalam inkarnasinya adalah 100% manusia. Saudara, di dalam poin yang kedua, di dalam inkarnasi itu kita harus mengerti poin yang kedua ini. Di dalam kemanusiaannya yang tadi 100%, ternyata Alkitab mengatakan sifat keilahian Kristus sebagai pribadi kedua Tritunggal, kadang-kadang disebut dengan istilah logos, sang firman itu tidak berubah, saudara. Tidak berkurang. Ia tetap Allah 100%. Jadi di dalam inkarnasinya, dia menjadi manusia 100%, tapi dia tetap Allah 100% sejak di dalam kekekalan hingga turun ke dalam dunia tidak berubah. 1 Yohanes 5 ayat 20, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, dan di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar, dan hidup yang kekal. Saudara, ketika kita memahami tentang inkarnasi Kristus menjadi manusia, saudara jangan berpikir, oh ketika Kristus jadi manusia, dia menanggalkan sifat keilahiannya, dia hanya jadi manusia 100% di bumi. Enggak, saudara. Ya, jadi ingat, hari ini kita belajar tentang hypostatical union, yaitu adalah persatuan, perpaduan, dua natur di dalam pribadi Kristus ini, ilahi dan manusia. Inilah yang dikenal dengan istilah di dalam teologi hypostatical union. Jadi hypostatical dari kata hypostasis artinya person, pribadi, union, persatuan. Ya. Jadi di dalam
pribadi Kristus terjadilah persatuan dua natur, ilahi dan manusia. Dulu dia adalah hanya memiliki natur ilahi di dalam kekekalan, setelah dia inkarnasi, sekarang ditambahkan natur manusia di dalam diri Tuhan Yesus. Inilah misteri daripada perpaduan dua natur Kristus, ya. Saudara Charles Hodge, seorang teolog reform, mengatakan persatuan dari dua natur di dalam diri Kristus ini itu bersifat personal atau hypostatical union. Saudara-saudara, karena sekarang di dalam inkarnasinya, Kristus itu memiliki dua natur, ilahi 100% dan manusia 100%, maka kadang-kadang Kristus juga disebut sebagai the God-man, ya, theanthropos, manusia Allah. Theanthropos itu dari kata theo berarti Allah, anthropos dari kata manusia, ya, God-man. Saudara-saudara, yang menjadi pertanyaan kita, topik pada malam hari ini adalah bagaimana mungkin hypostatical union ini terjadi? Dia yang adalah Allah turun ke dalam dunia jadi manusia, sifat kealahannya tidak berubah dan tidak berkurang. Sekarang muncul natur baru, natur manusia di dalam diri Kristus. Ini sesuatu yang membingungkan kita, saudara. Nah, sekarang kita akan coba memahami bagaimana hypostatical union ini bisa terjadi di dalam diri Kristus. Saudara, seorang teolog reform yang lain abad ke-16, Francis Turretin, ya, memberikan kepada kita satu penjelasan yang baik. Ada 3 kemungkinan, saudara. Hypostatical union ini bisa terjadi. Pertama, dia mengatakan secara efektif, effectively. Artinya begini, ini langsung saya berikan konsepnya ya, tidak saya berikan kutipannya. Artinya begini, anak Allah, Kristus atau Logos itu istilah lainnya, dia ketika datang ke dalam dunia, dia mencomot pribadi lain, saudara. Tidak tahu pribadinya siapa itu orang lain ya. Mencomot pribadi lain, lalu ditambahkan kepada pribadi anak. Jadi Kristus sekarang memiliki 2 pribadi. Ini bukan ajaran firman Tuhan, saudara. Ini bukan apa yang dikatakan di dalam Alkitab. Jadi Kristus itu ternyata tidak pernah mengambil pribadi orang lain, lalu ditambahkan kepada pribadinya dia, pribadi Allah, sehingga dia sekarang memiliki 2 pribadi di dalam satu tubuh ini. Enggak, saudara. Ya, hal ini, pandangan ini kita abaikan, saudara. Yang kedua, Francis Turretin mengatakan bisa terjadi kemungkinan yang disebut dengan transitively, ya, mengalami perubahan, Jadi anak Allah itu mentransfer pribadi ilahinya kepada tubuh manusia Yesus, sehingga natur manusia Yesus menjadi pribadi yang baru lagi. Jadi ini mirip dengan pandangan pertama, ujung-ujungnya Yesus memiliki 2 pribadi di dalam dirinya. Jadi pribadi ilahi, dia rubah transitif, ya, dia rubah menjadi pribadi manusia, sehingga memiliki 2 pribadi. Sekali lagi, ini bukan ajaran di dalam firman Tuhan, dan ini bukan apa yang dipegang di dalam iman reform, saudara. Lalu yang ketiga, inilah yang kita pegang, yaitu yang disebut dengan assumptively. Pribadi Allah, anak Allah itu, sang Logos itu, mengambil natur manusia. Naturnya siapa yang diambil? Bukan siapa-siapa. Bukan naturnya Abraham, bukan naturnya Adam, bukan naturnya orang-orang nabi-nabi, ya. Ini bukan naturnya siapa-siapa, dia ambil natur manusia itu dan mempersatukan dengan dirinya. Saudara-saudara, sehingga di dalam bagian ini, inilah yang kita percayai. Kristus ketika berinkarnasi, saudara, bukan mengambil pribadi yang baru, ya. Kristus bukan mengambil pribadi orang lain, tapi Kristus hanya menambahkan natur manusia di dalam pribadinya. Perhatikan saudara, sekarang kita mulai masuk agak jelimet ini, ya. Agak jelimet, harap saudara konsentrasi.
Kristus itu bukan mengambil pribadi yang baru, tetapi dia hanya menambahkan natur manusia di dalam pribadinya. Dan Francis Turretin mengatakan, in the third sense, it is true and orthodox. Di dalam arti ketiga inilah yang benar, dan inilah yang kita percayai, saudara. Bahwa tubuh dan daging yang diambil oleh Tuhan Yesus itu, perhatikan yang saya tebalkan di situ, the flesh is not a hypostasis. Tubuh dan natur itu bukan pribadi, tapi hanya natur atau sifat manusia yang ditambahkan kepada diri Tuhan Yesus. Untuk apa sih ditambahkan itu? Perhatikan di dalam yang terakhir, garis terakhir, supaya untuk menyelesaikan karya penebusan. Saudara, inilah pentingnya. Mengapa Kristus harus menambahkan natur manusia di dalam dirinya, menjadi manusia, memiliki tubuh untuk menyelesaikan karya penebusan yang akan dia kerjakan. Ya, jadi saudara sampai di sini, ini poin yang sangat penting sekali. Oh, sekarang saya mengerti. Kristus ketika inkarnasi menjadi manusia, dia hanya mengambil natur manusia secara umum, bukan milik pribadi, bukan milik siapa-siapa, lalu ditambahkan kepada pribadinya dia. Ya, nah untuk memperjelas, saya sudah memberikan kepada kita satu diagram. Perhatikan saudara diagram ini. Ketika saudara mau mengerti tentang hypostatical union, persatuan dua natur di dalam pribadi Kristus ini, saudara harus mengerti dua hal ini. Pertama yang saudara harus ingat, anak Allah, Kristus atau Logos, tidak mengambil pribadi orang lain atau pribadi yang baru. Enggak, ini disebut dengan istilah anhypostatik. Ya. Tetapi yang dia lakukan itu yang ini, saudara. Anak Allah, Logos, hanya menambahkan natur manusia di dalam dirinya, dan natur manusia ini bergantung kepada pribadi ilahinya. Ini disebut dengan istilah anhypostatik. Nah, ini bahasa Latin. An itu artinya tidak, en itu seperti Inggris artinya in, masuk. Jadi anhypostatik. Kristus tidak mengambil pribadi yang baru, tetapi hanya hypostatik, dia memasukkan natur manusia itu ke dalam pribadi ilahinya, dan natur manusia itu bergantung penuh kepada pribadi ilahi Kristus. Mulai ruwet ya, ternyata memahami Kristus itu tidak segampang yang selama ini kita pahami, saudara. Inilah Kristus yang kita pahami. Saya lanjutkan dulu sebelum saya berikan kesimpulan. John Calvin ya, Bapak reformator kita mengatakan bahwa itu berarti sebab dia telah memilih bagi dirinya rahim seorang wanita sebagai tempat untuk dia tinggal. Dia yang adalah anak Allah menjadi anak manusia. Perhatikan yang saya tebalkan, not by confusion of substance, bukan melalui percampuran hakikat, tetapi melalui unity of person, kesatuan di dalam pribadi. Sebab ini kita aminkan bahwa keilahiannya itu dipersatukan dengan kemanusiaannya, dan setiap daripada natur itu mempertahankan keunikannya masing-masing. Akan tetapi, kata Calvin yang bagian bawah ini saudara, dua natur ini membentuk satu Kristus, bukan dua Kristus saudara. Jadi gampangannya seperti ini Kristus itu. Siapa Kristus itu? Kristus itu adalah pribadinya tetap satu, pribadi ilahi. Dan di dalam pribadi ilahi itu ada dua natur. Natur ilahi dan natur manusiawi. Inilah Kristus yang kita imani, yang dinyatakan di dalam Alkitab dan kita percayai. Maka tadi saya tekankan berulang-ulang, ketika Tuhan Yesus berinkarnasi, dia bukan menjadi pribadi yang baru, saudara. Tidak. Pribadinya tetap sama, pribadi ilahi, pribadi anak Allah, pribadi sang Logos yang kekal itu. Tetapi di dalam pribadi yang ilahi itu, dia ditambahkan sekedar natur manusia, sehingga dia memiliki sifat manusia, tapi pribadinya
tetap cuma satu pribadi ilahi, divine person. Bisa mengikuti? Jadi saudara jangan pikir, oh Tuhan Yesus kalau gitu ada kepribadian ganda. Enggak. Ada dua pribadi, ilahi dan manusia. Enggak. Pribadinya cuma satu, tetapi di dalam satu pribadi yang ilahi itu, dia ada memiliki dua natur. Natur ilahi yang memang kekal, ditambahkan sekarang natur manusiawi. Supaya dia merasakan segala hal yang kita rasakan. Ya, jadi saudara Herman Bavinck, seorang teolog reform lain juga mengatakan, persatuan ini hanya bisa dipahami sebagai satu persatuan di dalam diri sang anak dengan impersonal human nature. Ini penting, nih saudara. Persatuan ini bukan menambahkan pribadi yang baru di dalam diri Kristus, enggak. Ini adalah impersonal human nature, sifat atau natur manusia yang impersonal, yang tidak berpribadi. Ini saudara harus mesti pegang baik-baik, ya. Jadi saudara, ini yang dikatakan oleh Herman Bavinck di dalam Kristologi. Charles Hodge, saya kutipkan kembali, juga mengatakan yang sama. Anak Allah tidak mempersatukan kepada dirinya sebuah human person, enggak saudara. Tetapi but with a human nature, tetapi hanya natur manusia. Itulah sebabnya Yesus bisa lapar, bisa haus, bahkan bisa mengalami kematian. Karena dia menambahkan di dalam pribadinya itu natur manusia. Francis Turretin juga sama mengatakan, untuk apa Kristus menambahkan human nature ini? Ya, ini kalimat yang tadi sudah saya kutipkan, tapi sekarang penekanannya berbeda. Dikatakan oleh Francis Turretin, perhatikan, not in the person of the Logos, bukan di dalam pribadi Logos, ya. Karena itu selalu sama dan bersatu di dalam dirinya. Artinya saudara, itu apa yang Kristus tambahkan kepada dirinya, itu bukan sesuatu yang membuat dia berubah. Francis Turretin mengatakan, seseorang yang dibuat melalui transmutatively, ya, secara transmut tadi itu mengalami perubahan, ya. Tetapi kalau dia dijadikan itu melalui assumptively, maka tidak ada yang berubah. Ini hal yang penting. Karena orang sering bertanya, kalau gitu apakah Logos berubah? Kristus adalah Allah pribadi kedua dari Tritunggal. Lalu dia jadi manusia. Loh berarti Kak Kristus berubah dong. Pribadinya berubah, tidak. Ini penjelasan Turretin yang sangat baik. Karena Kristus itu menjadi manusia bukan dengan cara tadi effectively mengambil pribadi orang lain, bukan juga menjadi manusia secara transmutatively, tetapi hanya menjadi assumptively. Dia cuma mengambil natur manusia, bukan pribadi siapapun. Sehingga dikatakan tidak ada perubahan. Dia tetap Logos yang sama, yang tidak mengalami perubahan apa-apa. Yang berubah adalah natur manusia yang ada di dalam pribadi Kristus. Sehingga saudara, di dalam kita mengenal tentang Kristologi, jadi Kristus itu siapa sebenarnya? Ada satu kalimat yang baik sekali, yaitu dikatakan, remaining what he was, he became what he was not. Ngerti maksud kalimat ini? Ini kalimat yang indah sekali. Dia dengan tetap menjadi dirinya, he was, ya, masa lampau, dia menjadi apa yang bukan dirinya, what he was not, yaitu menjadi manusia. Jadi kalimat ini menunjukkan Kristus tidak berubah, sekaligus menunjukkan dia menjadi sesuatu yang baru ketika ditambahkan natur manusia di dalam dirinya. Paham ini saudara? Ya, jadi ketika kita berbicara tentang poin ini saudara, hypostatical union, ini menjadi sesuatu yang unik di dalam diri Kristus. Sekarang dia memiliki natur manusia di dalam dirinya. Maka mau tidak mau, dua natur ini, ilahi dan manusia ini, sekarang ada di dalam pribadi Kristus yang satu ini. Itu menimbulkan sesuatu hal yang baru di dalam pribadi Kristus. Sekarang saya akan tunjukkan apa sifat hypostatical union di dalam diri Kristus. Ya, pertama saudara, kedua natur ini tidak dapat dipisahkan. Natur ilahi dan natur manusiawi ini
itu bersatu di dalam pribadi anak Allah, pribadi Kristus ini, dan tidak bisa dipisahkan, saudara. Saudara tidak bisa juga hanya menyembah, oh saya mau menyembah natur ilahinya tok, saya tidak mau menyembah natur manusiawinya, tidak bisa, saudara. Oh saya cuma mau mengagumi Yesus sebagai natur manusianya, saya tidak suka natur ilahinya, tidak bisa, saudara. Ini all or nothing. Saudara mau terima semua, mau tolak semua. Tidak bisa dipisah-pisahkan. Ya. Kedua, dua natur ini di dalam pribadi Kristus tidak bercampur, saudara. Tidak membentuk sesuatu natur yang baru. Nah ini yang unik. Saudara. Jadi saudara jangan gambarkan dua natur ini seperti ada dua gelas. Ini kopi, ini susu. Campur di gelas ketiga, diudek. Jadi apa? Kopi susu. Jadi minuman baru, saudara. Dua natur Kristus itu bukan kopi susu, saudara. Dua natur ini tidak bercampur. Masing-masing ada karakteristiknya, ada sifatnya sendiri-sendiri yang tidak bercampur. Ilahi ya tetap ilahi, manusiawi ya tetap manusiawi. Tidak pernah manusiawi, sifat manusiawi Kristus ini tiba-tiba jadi ilahi. Atau sifat ilahi Kristus tiba-tiba jadi manusiawi. Tidak pernah. Keduanya ini ada di dalam satu pribadi Kristus, tapi tidak pernah bercampur. Maka tadi saya di dalam judul ini tidak memakai kata percampuran dua natur Kristus. Tidak. Persatuan, union. Persatuan itu lain dengan percampuran loh saudara. Ya. Nah saudara ini yang kedua. Ketiga saudara. Maka dua natur ini di dalam pribadi Kristus itu tidak dapat saling berbagi natur atau tukar-menukar tempat. Untransferable. Tidak pernah saudara, sifat manusiawi Kristus itu tiba-tiba ngomong kepada sifat ilahi. Gantian dong, saya jadi sifat ilahi dong. Saya pengen kebal dong sekali-sekali. Saya pengen maha tahu. Tidak bisa saudara. Tidak bisa juga sifat ilahi itu memberikan kuasanya kepada sifat manusiawi Kristus. Tidak bisa. Ini tidak bisa saling bertukar dan tidak bisa transfer. Ya. Yang keempat, saudara, persatuan daripada dua natur di dalam pribadi Kristus ini bersifat selama-lamanya. Bukan hanya ketika Kristus inkarnasi di dalam dunia. Jadi pada waktu Kristus bangkit, mati dan bangkit, dia naik kembali ke surga. Sifat manusiawinya ini dibawa atau enggak kira-kira? Dibawa. Ini bersifat selama-lamanya, dibawa. Nah, ketika Kristus bangkit, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, masih ada bekas luka-luka. Ya. Itu tubuhnya, saudara. Sifat kemanusiaan dibawa ke surga. Jadi bukan hanya ketika di dalam dunia ini saja. Jadi Charles Hodge kembali mengatakan, ya, bahwa persatuan ini di dalam diri Kristus ini bersifat forever, bersifat selama-lamanya. Ya, pada saat yang sama dia adalah Allah dan manusia selama-lamanya. Jadi nanti kita pada waktu berjumpa dengan Kristus di surga, kita masih bisa melihat luka bekas di tangan dan di lambung. Itu dia sisahkan di dalam tubuh kemuliaan menjadi pengingat bagi kita. Dia pengorbanannya bagi kita, ya. Wayne Grudem juga sama, saudara. Dia join himself to human nature forever and will remain for eternity, dan akan tetap untuk selama-lamanya. Ini yang kita pegang. Jadi ketika Kristus itu menjadi manusia, sekarang diberikan natur itu dibawa di dalam kekekalan sampai selama-lamanya. Dan yang kelima, dua natur ini di dalam pribadi Kristus memberikan yang keunikan, yaitu adalah semua yang dilakukan oleh Kristus selama dia di dalam dunia ini, itu diwakilkan oleh pribadi Kristus, bukan tindakan masing-masing natur. Jadi ketika Kristus melakukan sesuatu, itu diwakilkan di dalam namanya person of Christ, bukan masing-masing natur daripada ilahi atau manusianya, ya. Charles Hodge kembali saya kutipkan mengatakan, semua yang dilakukan ini adalah the acts of Christ, perbuatan dari Kristus, of one and the same person, satu pribadi yang sama. Dia adalah Kristus yang menciptakan dunia, dia adalah Kristus yang makan dan minum, dia adalah Kristus yang menebus kita,
dari kuasa kegelapan. Artinya begini loh saudara, ketika saudara mengenal Kristus, nanti di dalam Alkitab membaca, ya, ketika Kristus dikatakan Kristus lapar, Kristus tertidur, dan sebagainya, itu semua adalah tindakan atau peristiwa yang dialami Kristus diwakilkan di dalam pribadinya. Alkitab tidak pernah ngomong saudara, maka kemanusiaan Kristus lapar, tidak ada. Ya, maka keilahiannya Kristus tahu apa yang dipikirkan oleh orang-orang Farisi. Tidak pernah, saudara. Jadi Kristus itu di dalam semua perbuatannya, itu diwakilkan melalui satu pribadinya. Dia makan, dia disalib, dan sebagainya. Maka yang kita sebut sebagai, siapa penebus kita? Siapa yang menebus kita? Natur ilahi atau natur manusianya? Kira-kira jawabannya apa, saudara? Hah? Ayo. Yang menebus kita loh, minggu depan kita peringati Yesus mati di atas kayu salib. Manusianya atau ilahinya? Hah? Dua-duanya. Ya, saudara tidak bisa memisahkan. Ya, paham ya? Nah, inilah keunikan hypostatic union. Ya, nah saudara, yang keenam. Karena sekarang di dalam diri Kristus ada dua natur ilahi dan manusia. Saudara harus tahu, di dalam pribadi Kristus, ya, di dalam diri Kristus itu memiliki dua roh, dua pikiran, dua emosi, dan dua kehendak atau istilah lain diotelait di dalam kedua naturnya. Jadi natur ilahi punya pikiran, natur manusia juga punya pikiran. Natur ilahi punya kehendak, natur manusia juga punya kehendak. Yang ini punya emosi, yang ini juga punya emosi. Dan itu ada di dalam satu pribadi Kristus. Ini misteri, saudara. Kok bisa? Ya bisa, namanya misteri dan mujizat. Ya, ini yang dicatat di dalam Alkitab. Maka kadang-kadang kita melihat yang muncul ada sifat kemanusiaannya, yang kadang-kadang muncul ada sifat keilahiannya, meskipun tidak dituliskan. Ya, Charles Hodge kembali mengatakan, karena ada dua natur yang berbeda, human and divine, maka di situ ada dua intelligences, ya, dua pikiran, dua kehendak, yang satu terbatas, yang satu tidak terbatas, yang satu bisa berubah, yang satu tidak bisa berubah. Yang ilahi pasti tidak bisa berubah. Yang ilahi pasti maha tahu pikirannya. Yang manusiawi tidak maha tahu. Nanti kita akan pelajari ini di dalam beberapa ayat. Ya, jadi saudara, Wayne Grudem, seorang teolog yang tadi saya kutip juga mengatakan yang sama, Jesus had two wills, memiliki dua kehendak dan dua kesadaran, tetapi dia tetap adalah one person, satu pribadi. Dan dia mengatakan, bagaimana ini bisa terjadi? Ini adalah mystery that we do not now fully understand. Kita sekarang tidak mungkin bisa memahami. Dan saya yakin nanti besok di dalam kekekalan kita juga tidak akan bisa memahami tentang misteri dua natur ini. Ya, saudara-saudara, yang ketujuh, di dalam pribadi Kristus, karena memiliki dua natur ini, maka saudara harus memahami. Ini bukan berarti, saudara, dua natur ini bersifat simetris. Maksudnya begini, oh karena Kristus sekarang ditambahkan natur manusiawi, maka natur manusiawi ini bisa mengendalikan sama kekuatannya dengan natur ilahi dan sebagainya. Tidak, saudara. Nanti kita lihat bahwa pribadi Kristus inilah yang tetap pribadi ilahi yang mengendalikan dua natur di dalam diri Kristus ini. Inilah sebabnya ya, saya percaya ke pribadi Kristus itu tetap pribadi ilahi, meskipun dia mengambil natur manusia, menjadikan dia tidak bisa berdosa. Jadi ketika kita berbicara tentang ini, saudara, biasa muncul perdebatan. Loh kalau gitu Kristus itu sebenarnya memiliki potensi berdosa enggak? Tadi kan Ibrani ngomong, kecuali tidak berdosa. Tapi Kristus punya potensi berdosa enggak? Meskipun itu tidak terjadi. Ya, ini jadi perdebatan, ada hamba-hamba Tuhan yang mengatakan Yesus memiliki potensi berdosa karena dia memiliki natur manusia seperti kita. Tapi saya lebih setuju Kristus tidak memiliki potensi berdosa, sebab itu bukan pribadi manusia. Pribadinya dia tetap divine, ilahi, yang menjaga, yang memprotek daripada natur manusia ini tidak berdosa. Ya,
Saudara-saudara, itulah sebabnya Herman Bavinck mengatakan ya, ketika kita mengenal Kristus memiliki natur manusia, Herman Bavinck mengatakan natur manusia di dalam diri Kristus itu hanya satu alat daripada natur ilahinya. Ini yang persis tadi Francis Turretin katakan. Kenapa sih Kristus harus ditambahkan natur manusia? Supaya dia bisa menyelesaikan tugas redemption, penebusan. Saudara, kalau Kristus tidak mengambil natur manusia, tidak memiliki tubuh seperti kita, dia tidak bisa mewakili manusia yang berdosa. Ya, jadi di dalam poin inilah Francis Turretin mengatakan itu adalah instrumen bagi pribadi Kristus yang ditambahkan untuk menyelesaikan karya penebusan ini. Jadi saudara, jangan berpikir natur manusia Kristus itu sederajat atau memiliki simetris dengan natur ilahi. Tidak, saudara. Ya, ini yang ke-7. Ya. Nah, sekarang kita akan masuk, saudara, membahas tentang hal yang lebih dalam lagi. Kalau tadi sifat secara umum, sekarang lebih khusus lagi. Apa hubungan pribadi dan natur di dalam hypostatical union? Nah, ini saudara, yang paling membingungkan ketika kita mengenal tentang hypostatical union. Saudara, dua natur di dalam Kristus ini, ilahi dan manusiawi ini, memiliki 3 hubungan yang unik, saudara. Saya akan jelaskan. Pertama, hubungan yang disebut dengan communication of attributes. Ya, communication ini bukan bicara, tetapi diterjemahkan sebagai keterikatan, ketersalingan. Jadi ada satu sifat di dalam dua natur ini yang sekarang itu bisa diperhitungkan, diwakilkan kepada pribadi Kristus. Contoh, ya, kok mati? Ya, yang di internet mati, ya. Oke. Contoh pertama, perhatikan. Ada saat-saat di mana penyebutan tentang pribadi Kristus itu yang mencakup natur ilahi dan natur manusiawi sekaligus. Misal, ini. Lukas 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Perhatikan kata juru selamat di situ. Saudara, kata juru selamat di situ menunjuk kepada siapa? Ini jelas menunjuk kepada natur ilahi dan natur manusiawi sekaligus, saudara. Tidak jelas di sini ini. Ini yang dimaksud oleh Lukas ini siapa? Juru selamat ilahi atau ya dua-duanya, ya. Tetapi saudara, ada saat-saat di mana keunikan dua natur ini muncul, saat-saat di mana penyebutan tentang pribadi Kristus, tetapi yang dimaksud adalah hanya natur ilahinya saja. Misal, Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, ini jelas saudara, ayat ini berbicara tentang natur ilahi Kristus. Meskipun di dalam ayat ini tidak dituliskan, pada mulanya natur ilahi Kristus adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Tapi ketika saudara sudah mempelajari tentang hypostatical union ini, saudara harus tahu ayat ini berbicara bukan natur manusia Kristus. Ini bicara tentang natur ilahi Kristus yang memang dari dulu adalah kekal. Yang ketiga, saudara, hubungan dua natur ini yang unik adalah ada saat-saat di mana penyebutan tentang pribadi Kristus secara utuh, tapi yang dimaksud adalah natur manusianya saja. Saya kasih contoh, misalkan Markus 14 ayat 34, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Saudara tahu ayat ini yang berbicara adalah pribadi Kristus. Tapi yang dimaksudkan di dalam ayat ini ketika Yesus ngomong hatiku sangat sedih, mau mati rasanya, ini siapa saudara? Natur yang mana? Manusia, karena natur ilahi tidak bisa sedih. Mana ada Allah kok bisa sedih? Ini jelas berbicara tentang natur manusianya. Meskipun tidak diomong, natur manusiaku sedang sedih. Tidak usah, saudara membaca Alkitab harus ngerti sendiri sekarang. Ya. Yang keempat, saudara, keunikan yang muncul di dalam communication atribut ketersalingan dua natur ini, ada saat-saat di mana penyebutan dengan natur ilahinya, tetapi yang sebenarnya dimaksud adalah natur manusianya. Nah ini terbalik. Yang dipakai
itu adalah penyebutan natur ilahi, tapi sebenarnya dimaksud adalah justru natur manusianya. Ini agak sulit ya. Saya tunjukkan satu ayat, saudara. Ini. Matius 24:36. Tetapi tentang hari itu dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Perhatikan kata anak yang saya bold di sini. Ya, Yesus ketika ngomong dia ketidaktahuannya tentang hari akhir kiamat, dia menggunakan istilah anak pun tidak tahu. Nah saudara, istilah anak ini kan satu istilah yang menunjuk kepada Tritunggal. Yesus adalah anak Allah, the Son of God. Sehingga saudara, inilah membuat saksi Yehova bingung baca ayat ini. Karena tidak bisa membedakan natur ilahi, natur manusiawi. Loh lihat, anak Allah saja tidak ngerti hari kiamat. Berarti Yesus bukan Allah, Yesus ciptaan. Tapi hari ini saudara sudah mengerti mystery of hypothetical union. Meskipun di sini Tuhan Yesus mengatakan dengan menyebutkan diri di dalam sebutan sebagai anak Allah, tapi jelas ayat ini dia sedang menunjuk kepada natur manusianya. Jelas natur manusia Kristus tidak maha tahu. Ngerti ya? Jadi jangan bingung baca ayat ini. Kok Yesus sendiri enggak tahu? Ya iya enggak tahu, natur manusianya dia tidak maha tahu. Sama seperti engkau dan saya, dia tidak tahu. Tapi natur ilahinya jelas dia maha tahu. Ya. Yang poin kelima, kebalikannya. Saat-saat di mana penyebutan dengan natur manusianya, tetapi sebenarnya dimaksud dengan ayat itu menunjuk kepada natur ilahi. Kebalikannya, ini muncul di dalam Kisah Rasul 20 ayat 8. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamu mulai ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Perhatikan yang saya bold, darah anaknya. Anak Allah bisa berdarah enggak, saudara? Ayo, anak Allah bisa berdarah enggak? Anak Allah yang kekal. Kok bisa Allah berdarah itu dari mana? Ya, anak Allah yang kekal, logos itu tidak mungkin bisa berdarah. Tapi ya dia ini darah anaknya. Loh, bingung saudara. Anak Allah kok bisa berdarah? Sebutannya adalah memakai sebutan ilahi, anaknya, anak Allah. Tapi di sini muncul kata darah anaknya. Jelas yang dimaksud adalah natur manusia Kristus yang bisa berdarah di salib. Ini loh, ngerti ya? Jadi yang dipakai sebutan adalah natur ilahi, tapi yang dimaksud adalah natur manusianya. Ini memang membutuhkan kejelian, saudara. Maka John Calvin, kembali saya kutipkan, mengatakan, Alkitab berbicara tentang Kristus, kadang-kadang menyebutkan tentang dia hanya di dalam kemanusiaannya. Kadang-kadang disebutkan tentang keunikan keilahiannya. Dan kadang-kadang itu mencakup dua natur sekaligus. Ya, jadi saudara lihat, sekarang saudara membaca Alkitab harus mengerti, oh ini manusianya, oh ini ilahinya, oh ini mencakup semuanya, dan sebagainya. Ya. Apanya ya? Ya. Oh, natur manusia yang dimaksud adalah Allah, ya. Oke, ralat ya. Nah, saudara, kedua, di dalam dua natur ini, saudara, itu terjadi communication of office, ya, keterikatan jabatan. Jadi office di sini bukan kantor, tapi adalah jabatan. Saudara, ketika Kristus berkarya di dalam dunia ini, dia sebagai raja, sebagai imam, sebagai nabi, sebagai mediator, dan sebagainya, sebagai penebus, semua jabatan-jabatan Kristus yang dilakukan ini, itu mencakup kedua natur. Pasti, saudara, tidak bisa dipisah-pisahkan. Oh, saya suka Kristus sebagai raja, hanya keilahiannya saja, tidak bisa. Ya, saya suka Kristus sebagai penebus, cuma ilahinya tok, tidak bisa, saudara. Di dalam jabatan Kristus, ini pasti mencakup keduanya. Dan yang ketiga, ini saudara yang unik. Di dalam dua natur yang ada di dalam diri Kristus sekarang ini, itu tercipta yang disebut dengan communication of grace, keterikatan secara anugerah. Maksudnya gini, saudara.
Persatuan kedua natur ini membuat natur manusia Kristus menjadi istimewa. Sekali lagi, ketika natur manusia Kristus itu ditambahkan kepada pribadi Kristus, menjadikan natur manusia Kristus ini menjadi istimewa. Istimewanya apa? Dia sekaligus menjadi objek penyembahan, objek doa, objek pujian, dan dia sekaligus tidak berdosa. Jadi dia mendapat keistimewaan yang tidak diperoleh oleh manusia siapapun. Kita tidak berdoa kepada manusia. Kita tidak berdoa kepada orang-orang kudus, kepada Maria dan sebagainya. Enggak. Tapi khusus kepada pribadi Kristus ini. Ketika saudara berdoa kepada Kristus, ketika saudara memuji dia dalam pujian, mau tidak mau, itu include kemanusiaannya. Sekali lagi, saudara tidak bisa, saya hanya mau memuji keilahiannya Kristus, saya tidak mau memuji kemanusiaannya. Tidak bisa saudara, tadi kita belajar itu sesuatu tidak bisa dipisahkan. Saya cuma berdoa kepada natur ilahinya, tidak mau kepada natur manusia, tidak bisa. Itu include Kristus, tidak bisa dipisah-pisahkan. Ini saudara harus pahami. Ya. Jadi Charles George kembali mengatakan, the man Christ Jesus is the object of religious worship. Manusia Kristus itu adalah objek daripada penyembahan kita. Lalu kalau gitu kita menyembah manusia? Enggak. Ingat, pribadinya tetap ilahi. Kita tidak pernah sembah manusia, saudara. Ngerti ya? Jadi saudara kalau berapologetika diserang, kalau gitu kamu nyembah manusia. Siapa bilang? Kristus itu tak pernah memiliki pribadi manusia kok, pribadinya tetap ilahi. Ya, Francis Turretin juga mengatakan yang sama. Ya, kita tidak bisa memberikan adoration, pemujaan kepada mediator tanpa mengikut sertakan human nature di dalam Kristus. Tidak bisa, saudara. Itu satu hal yang include. Dan dia juga mengatakan human nature of Christ atau tubuh atau daging Kristus itu tidak disembah pada dirinya sendiri, tetapi itu adalah bagian dari pribadi Logos yang dipersatukan di dalamnya. Maka itu menjadi bagian pribadi ilahi yang mau tidak mau ikut di dalam objek penyembahan kita. Tapi kita tidak pernah secara khusus, kata Turretin, menyembah human nature daripada Kristus. Ini saudara bisa bedakan. Nah, ini Louis Berkhof ya juga memberikan penjelasan. Kita harus bisa membedakan objek dan dasar daripada pemujaan kita. Objek pemujaan kita itu adalah God-man Jesus Christ, manusia ilahi Yesus Kristus. Tetapi dasar daripada pemujaan dia, kita kepada dia, itu terletak kepada person of the Logos, pribadi Logos atau pribadi Kristus itu sendiri. Ya, jadi saudara bisa membedakan objek dan dasar daripada penyembahan itu. Saudara-saudara, apa yang kita pelajari tentang Kristus ini, itu sudah dirumuskan ribuan tahun lalu di dalam sebuah konsili yang namanya Konsili Kalsedon tahun 451. Jadi gereja itu pernah mengalami masa-masa sulit merumuskan tentang Kristus. Nanti akan saya jelaskan. Sehingga muncul banyak pertentangan tentang siapa ini Kristus. Ilahi atau manusia atau campuran atau makhluk hibrid dan sebagainya. Akhirnya dirumuskan di dalam Konsili Kalsedon yang saya garis bawahi, ini yang penting. Truly God and also truly man. Allah sejati dan manusia sejati. Ya, being of reasonable soul and body. Memiliki tubuh dan roh yang berpikir dan sebagainya. Dia sama seperti kita, hanya di dalam segala hal kecuali di dalam dosa. Nah, ini. Jadi rumusan tentang kristologi itu sudah dirumuskan di dalam Konsili Kalsedon. Ini sambungannya. Yang penting ini, saudara, ya. Dilahirkan di dalam dua natur tanpa percampuran, confusion, tanpa perubahan, conversion, tanpa pemisahan, division, dan tanpa juga separation, ya, separation ini terpisah, ya. Nah, ini yang saudara harus kenal baik-baik. Dua natur ini tadi saya katakan tidak bercampur, tidak berubah satu dengan yang lain, tidak terpisah satu dengan yang lain, ya. Dan perubahan-perubahan
daripada natur ini tidak dihilangkan melalui persatuan, tetapi masing-masing natur itu tetap mempertahankan keunikannya masing-masing di dalam pribadi Kristus. Manusia naturnya tetap manusia, ilahi naturnya tetap ilahi. Jadi saudara, inilah yang dipahami di dalam hypostatical union. Dengan segala misteri dan keunikannya yang kita pelajari secara singkat. Maka pertanyaannya, kenapa sih kok harus ada hypostatical union ini? Kenapa Kristus harus ditambahkan natur manusia di dalam dirinya? Jawabannya adalah saudara, harus memiliki dua natur ini. Sebab di dalam kemanusiaannya, dia mewakili kita yang berdosa. Dan di dalam natur keilahiannya, dia menjadikan kematiannya itu menjadikan kematian yang penuh kuasa untuk menjadi penebusan bagi dosa. Ya, jadi di dalam kalimat John Calvin mengatakan singkatnya, karena kalau Allah saja dia tidak bisa mati, dan kalau manusia saja dia tidak bisa mengalahkan maut, maka dia harus ditambahkan natur itu dalam dirinya untuk menebus dosa. Sehingga di dalam kelemahannya, dia mati dan bergumul dengan kematiannya itu. Tapi di dalam natur ilahi, dia memberikan kemenangan kepada kita. Ini jawabannya, saudara. Ya, iman Kristen keunikannya ada di dalam hal seperti ini. Dan ini juga dipertegas di dalam Heidelberg Catechism, pertanyaan ke-16. Mengapa dia harus menjadi manusia yang sejati? Ya, jawabannya sama. Karena keadilan Allah menuntut manusia yang berdosa itu harus dihukum mati, ya. Dan di dalam Heidelberg pertanyaan yang ke-17 juga ditanyakan pertanyaan yang sama. Kenapa dia harus Allah yang sejati? Supaya di dalam kuasa dari kealahannya itu dia dapat menanggung sifat manusianya ketika mengalami murka Allah dan menjadi pembenaran bagi kita. Nah, saudara sekalian, inilah Kristus yang dinyatakan di dalam Alkitab yang kita pelajari dalam hypostatical union. Perpaduan dua natur di dalam diri Kristus. Saya harap kita sekarang mengerti pribadi Kristus dengan lebih baik lagi, dengan lebih tepat lagi. Kenapa, saudara? Karena kalau kita tidak tepat memahami Kristus, kita meleset salah memahami dia, kita bisa jatuh kepada bidat-bidat tentang Kristus. Ya, ada banyak saudara yang saya berikan di sana. Saya akan memberikan secara singkat saja pada malam hari ini. Di situ ada 8 atau 9 ya, kesalahan para bapak-bapak gereja dan para ajaran-ajaran yang kebingungan memahami tentang dua natur Kristus ini. Pertama, ajaran yang disebut dengan Eutychianism. Dari nama bapak gereja Eutychus, ya, biarawan dari Konstantinopel. Saudara, Eutychus ini mengajarkan apa? Dia itu mengajarkan kedua natur Kristus ini bercampur, saudara. Ini yang tadi ditolak di dalam konsili Kalsedon. Jadi bagi Eutychus dua natur ini bercampur seperti kopi susu, ya, menjadi pribadi yang baru, dan ini dinyatakan bidat di dalam konsili Konstantinopel 448 Masehi. Eutychianism. Kedua, ini kebalikannya saudara, Bapak Gereja Nestorius, juga dari Konstantin, mengajarkan bahwa kedua natur Kristus ini terpisah satu dengan yang lain. Sehingga Kristus itu memiliki dua pribadi yang berbeda. Kristus yang tersalib berbeda dengan Kristus yang tidak tersalib. Yang tersalib itu pribadi manusianya. Ya, dan ini juga sudah dinyatakan sebagai ajaran bidat di dalam konsili 431 Masehi. Yang ketiga, ajaran bidat yang pernah muncul di gereja adalah Gnosticism dan Docetism. Ini mirip ya. Nah, ini bidat tentang Kristus yang tertua, saudara, muncul di abad pertama. Dasar daripada kedua ajaran ini adalah dualisme. Dengan kata lain, mereka ini menolak kemanusiaan Kristus, ya. Jadi ada bidat-bidat yang menolak keilahian Kristus, ada bidat yang juga menolak kemanusiaan Kristus. Mereka mengajarkan, saudara, bahwa tubuh Kristus yang kelihatan itu cuma bayangan, ilusi. Kristus itu tidak pernah inkarnasi, tidak pernah betul-betul jadi manusia, tidak pernah lahir apalagi mati di salib.
Tidak pernah. Itu cuma ilusi manusia. Ya, itu pandangan Gnostisism dan Docetism, menolak kemanusiaan Kristus. Nah, yang keempat, ini yang agak membingungkan, Apollinarianism. Diajarkan oleh Bapak Gereja Apollinaris dari Laodikia. Saudara, Apollinaris ini mengajarkan Tuhan Yesus memiliki tubuh dan jiwa manusia, tetapi tidak memiliki roh dan rasio manusia. Nah, ini aneh ya. Tapi ini yang pernah muncul, saudara, dan ini juga dinyatakan bidat di dalam Konsili Konstantinopel 381. Jadi sepanjang sejarah gereja, sudah banyak muncul bidat-bidat yang kebingungan memahami tentang dua natur Kristus ini. Dan yang kelima, itu ada namanya Ebion dan Nasaren. Ini bidatnya orang Yahudi, ya. Saudara, orang Yahudi juga kebingungan memahami tentang dua natur Kristus di dalam iman Kristen. Bagaimana mungkin ilahi dan manusia bisa menjadi satu? Sehingga mereka menolak natur ilahi Yesus. Bagi mereka, Tuhan Yesus itu cuma manusia biasa, nabi biasa, yang tidak ada bedanya dengan nabi-nabi yang lain. Ya. Yang keenam, tadi saya tuliskan di situ monofisit. Mono artinya satu. Sehingga monofisit ini adalah ajaran yang mengajarkan Kristus cuma punya naturnya satu, yaitu ilahi. Ya, atau mereka ini menolak natur daripada kemanusiaan Kristus. Ini dipegang oleh Cyril of Alexandria dan juga sudah dinyatakan bidat di dalam Konsili Efesus 4:31. Ya, kita hari ini belajar Kristus memiliki dua natur, saudara. Teman dari monofisit adalah monotelite. Kristus dikatakan hanya memiliki satu kehendak saja. Padahal tadi kita tahu dia memiliki dua kehendak, kehendak ilahi dan kehendak manusia sendiri-sendiri. Ya, ini juga dianut oleh beberapa orang dan juga sudah dinyatakan Konsili Konstantinopel sebagai ajaran bidat. Dan yang terakhir 8, ini adalah ajaran Arianisme, dicetuskan oleh Bapak Gereja Arius dari Alexandria, jelas menolak keilahian Kristus. Kristus adalah ciptaan manusia, ciptaan Allah, ya, yang paling awal, sehingga ketika Kristus turun jadi manusia, dia bukan Allah yang berinkarnasi, dia cuma ciptaan. Saudara harus tahu, pandangan daripada Arius ini merupakan nenek moyangnya ajaran saksi Yehova, saudara. Ajaran Unitarian dan sebagainya, yang intinya sama, menolak Allah Tritunggal, menolak keilahian Kristus. Ya, Kristus tidak memiliki natur ilahi dan pribadi ilahi. Dan ini dinyatakan bidat tahun 325 Masehi. Saudara-saudara, inilah materi singkat tentang hypostatic union. Dari semua pengajaran ini, saudara, saya ingin menutup dengan satu pertanyaan penting ya untuk kita renungkan. Siapa Kristus bagi kita, saudara? Selama ini saudara memahami Yesus Kristus itu siapa? Tuhan Yesus di dalam Matius 16 pernah tanya kepada murid-muridnya ya, tetapi menurut kamu saya ini siapa? Dan pertanyaan ini adalah pertanyaan yang relevan dipertanyakan dan harus dijawab oleh semua orang yang mengaku orang Kristen, saudara. Karena zaman ini, saudara, itu adalah zaman yang sudah kacau balau mengenal Kristus. Ya, ada banyak orang mengenal Kristus hanya sebagai pembuat mujizat. Ada banyak orang mengenal Kristus sebagai pengusir setan, pemberi kekayaan, macam-macam. Tetapi saudara, hari ini biarlah kita boleh mengenal Kristus dengan lebih dalam di dalam hidup kita. Oke, materi saya sampai di sini. Sekarang kita masuk di dalam momen tanya jawab ya. Oke, terima kasih ya. Sekali lagi kita boleh berikan tepuk tangan ya, usahanya Pak Calvin luar biasa. Teman-teman, kalau hari ini kepala sudah panas dan ada kebingungan, Anda di jalan yang tepat ya. Ingat kemarin Ko Hendra juga ceritakan ya, untuk mempelajari Allah pencipta itu tidak semudah kalian membalikkan telapak tangan. Itu butuh hati, jiwa, butuh roh yang dibaharui. Nah, hari ini benar-benar dikupas sama Pak Calvin. Ini materi kalau sekolah teologi setidaknya 1 semester, itu pun masih banyak yang dapat C ya. Apalagi ini dibuka sama
Pak Calvin sampai sedetail itu ya, puji Tuhan ini mengalami pencerahan walaupun kalian butuh loading banyak. Nah ini